ラーテルの正体を。 Hai teman-temanku semuanya, piye kabare? Atau gimana kabar kalian semua? Semoga sehat selalu ya. Di kesempatan kali ini, saya akan menceritakan alur dari sebuah film misteri psikologis yang penuh atmosfer mencekam, berjudul Cloud, yang dirilis tahun 2024 dan disutradarai oleh maestro film Jepang, Kiyoshi Kurosawa. Film ini bercerita tentang seorang pria yang mulai merasa bahwa dunia di sekelilingnya perlahan berubah. Bukan secara fisik, tapi secara suasana. Ada keheningan yang ganjil, hubungan sosial yang terasa hampa, dan langit yang terus tertutup awan kelabu, seolah menyimpan sesuatu yang tak terlihat. Ketika ia mulai menggali lebih dalam, ia menemukan rahasia besar yang berkaitan dengan kesadarannya sendiri, dan dunia yang tak lagi nyata seperti dulu. Cloud menyuguhkan cerita lambat tapi menghantui, khas Kurosawa, dengan tema kesepian, ilusi, dan realitas yang kabur. Mulai sekarang kurang-kurangi ya pingnya, langsung aja gaspol ke filmnya. Cerita ini berlatar di Tokyo, kampung halaman Nobita. Berkisah tentang Yoshi, seorang pria yang mengunjungi bengkel milik Pak Tonoyama, seorang pria paruh baya. Yoshi membeli sekitar 30 unit alat terapi listrik yang belum terjual dengan harga murah. Yoshi berpendapat bahwa di era digital, sulit bagi Pak Tonoyama menjualnya sendiri, sehingga ia menawarkan diri untuk memborong semuanya agar cepat laku. Sesampainya di unit apartemennya, Yoshi segera memotret alat-alat tersebut untuk dijual secara online melalui situs atau toko daring. Yoshi menjual barang tersebut dengan margin keuntungan yang sangat tinggi, bahkan mencapai 100 kali lipat dari harga beli. Sebagai seorang reseller, Yoshi memanfaatkan permintaan tinggi atau barang yang sedang populer, memaksa konsumen untuk membeli darinya meski harganya tidak lazim. Kurang dari 1 jam, alat terapi yang sedang viral di TikTok itu habis terjual. Yoshi sebenarnya bekerja tetap di sebuah pabrik. Dedikasi dan kerja kerasnya menarik perhatian atasannya, Pak Takimoto, yang menawarinya posisi manajer. Namun, Yoshi menolak karena tidak berencana bekerja lama di sana. Sepulang kerja, Yoshi mengecek saldo rekeningnya di ATM. Uangnya kini berjumlah 6 juta yen, sekitar 700 juta rupiah. Keuntungan besar dari penjualan alat terapi. Di apartemennya, pacarnya, Akiko, sedang menunggunya dan kadang menginap. Yoshi memberitahu Akiko tentang keuntungannya, cukup untuk membeli makanan dan pakaian mahal. Dengan percaya diri, Yoshi mengajak Akiko untuk tinggal bersama. Namun, Akiko menolak karena apartemennya terlalu kecil. Iyo. いろいろ買うよ。欲しいものいっぱいあるから。 Hari berikutnya, saat libur kerja, Yoshi bertemu teman lamanya, Muraoka. Muraoka berencana memulai bisnis reseller online tanpa tahu bahwa Yoshi sudah lebih dulu melakukannya dalam skala kecil. Muraoka mengajak Yoshi untuk bekerja sama dalam bentuk investasi dengan pembagian keuntungan. Yoshi menolak karena merasa sudah cukup untung bekerja sendirian. Setelah itu, Yoshi pulang ke apartemennya. Saat akan masuk, ia hampir terserang kawat yang sengaja dipasang. Yoshi tidak tahu siapa pelakunya. Keesokan paginya di pabrik, Yoshi langsung mengundurkan diri, mengejutkan Pak Takimoto. Yoshi menjelaskan ingin memulai usaha sendiri dan tidak mau bekerja di bawah orang lain. Pak Takimoto hanya bisa pasrah dan memintanya mempertimbangkan kembali. Motto, 自信を持ってくれ. Di depan Akiko,
Yoshi mengumumkan pengunduran dirinya dan meminta Akiko berhenti bekerja sebagai pelayan toko. Yoshi berencana fokus sebagai reseller dan membeli rumah yang lebih besar agar Akiko mau tinggal bersamanya. 楽しみにしてる。 Malam harinya, Akiko pulang untuk mengemasi barang-barangnya, sementara Yoshi juga sibuk berkemas untuk pindah ke rumah baru. Saat listrik padam, mantan atasannya, Pak Takimoto, datang berkunjung. Karena enggan bertemu, Yoshi berpura-pura tidak ada di rumah. Mereka pindah ke rumah baru di daerah pegunungan, jauh dari kota, dan memulai hidup bersama sebagai reseller. Merasa tidak bisa bekerja sendirian, Yoshi merekrut Sano, pemuda lokal yang menganggur, sebagai asisten. Yoshi menunjukkan barang dagangannya, tas bermerek palsu, yang dijual dengan harga tinggi untuk profit maksimal. 実名出したらまずいでしょ。それと佐野くん。 Setelah seharian mengunggah produk, Yoshi memeriksa penjualan di malam hari. Tiba-tiba, kaca kamar mereka pecah akibat lemparan mesin mobil bekas. Yoshi sempat mengejar pelaku, tapi gagal menemukannya. Keesokan paginya, Yoshi melaporkan kejadian itu di kantor polisi terdekat. Petugas menduga pelakunya adalah pemuda lokal yang kesal dengan pendatang baru. Petugas juga menyinggung bisnis tas palsu Yoshi, mengisyaratkan uang rokok dan kopi agar tidak dilakukan penggeledahan. 探してみます。 Yoshi menolak memberi uang dan segera pulang untuk mengemasi semua tas ke tempat lain. Di tempat penyimpanan di kota, Yoshi bertemu Muraoka saat tas-tasnya sedang dipindahkan. Muraoka memahami alasan penolakan kerjasamanya dan tampak kecewa. 一人で行くよ。やな。 Sesampainya di rumah, Yoshi dikejutkan Sano yang berhasil menangkap pelaku pelemparan semalam. Sano berinisiatif mencari pelaku sebagai bentuk terima kasih atas pekerjaan yang diberikan Yoshi. ありがとう。 Suatu hari, Yoshi mendapat informasi tentang action figure yang sedang viral. Ia segera memborong semua stok di toko. Di rumah, Sano menggunakan komputer Yoshi meskipun dilarang. Ia ingin melihat komentar pelanggan yang isinya keluhan tentang tas bermerek palsu yang dibeli mahal. Ada komentar yang mencantumkan tautan grup khusus bagi konsumen yang merasa tertipu. Tak lama, Sano bertemu Akiko yang sedang mengemasi barang-barangnya berniat pergi. Akiko mengaku bosan jauh dari fasilitas kota. Hal ini mengisyaratkan ketulusan cintanya yang diragukan. Tak lama setelah Akiko pergi, Yoshi pulang. Sano memberitahu kepergian Akiko beserta alasannya. Yoshi tidak terlalu terkejut, yakin Akiko akan kembali. Saat memeriksa komputernya, Yoshi menyadari ada yang memakainya. Sano mengakui memeriksa komentar pelanggan atas inisiatif sendiri untuk membantu meningkatkan penjualan. Meski Sano menjelaskan itu bentuk terima kasih, Yoshi tidak mau mendengar dan memecatnya saat itu juga. ラーテルについて検索したことあります？それじゃ。 Sementara itu, salah satu pembeli tas palsu yang kita sebut Samsul kesal karena dipukuli setelah menjual kembali tas tersebut. Ia mencari pemilik toko online dan menemukan tautan grup pembenci Yoshi. Ia langsung menemui grup tersebut.
仲間の車ですね。せいぜい楽しみましょう。はい。 Kembali ke Yoshi yang sendirian, ia fokus menjual action figure yang baru terjual 1 unit. Tiba-tiba, pintu terbuka sendiri. Pak Takimoto muncul di dalam rumah, membawa senjata api. Ternyata Pak Takimoto adalah anggota grup pembenci Yoshi, ingin membalas dendam. Pengunduran diri Yoshi dianggap penghinaan, ditambah lagi saat Pak Takimoto berkunjung di malam hari, dan Yoshi sengaja tidak membukakan pintu, padahal ia tahu Yoshi ada di dalam. Anggota grup lain, Samsul dengan topeng, muncul. Bersama-sama mereka berniat menyiksa Yoshi. Namun, mesin kopi di dapur berbunyi, memberi Yoshi kesempatan kabur. Yoshi lari ke hutan dan menemukan kabin pemburu. Ia bersembunyi di dalam. Pak Takimoto dan anggotanya tiba, berniat menangkapnya. Paman pemburu pemilik kabin muncul dan menegur mereka. Mereka malah mengancamnya. Terungkap bahwa Pak Takimoto adalah psikopat. Yoshi kembali memanfaatkan situasi untuk kabur ke rumahnya, mengambil barang penting. Akiko ada di sana mencari sesuatu. Akiko menunjukkan kepedulian, menyuruh Yoshi segera pergi dan membawa barang penting seperti hard disk, berisi data toko online, dan buku tabungan. Saat Yoshi keluar, Muraoka sudah ada di luar. Ia juga anggota grup pembenci, sakit hati karena ditolak kerjasama. Anggota grup lain muncul. Saat Yoshi pingsan dan dibawa ke mobil, Akiko hanya terdiam, tanpa reaksi terkejut atau khawatir. Muncul keraguan akan ketulusan cintanya. Adegan beralih ke Sano yang menemui anggota sindikat kriminal. Sano ternyata mantan anggota sindikat dan meminta bantuan senjata api untuk membunuh Yoshi, dendam karena dipecat. これでスマホの位置を特定できます。 Setibanya di rumah pegunungan, Yoshi tidak ada. Dengan alat pelacak sindikat, Sano menemukan Yoshi berada di pabrik terbengkalai. Yoshi diikat dan akan disiksa oleh sekitar 6 anggota grup pembenci, termasuk Samsul, Pak Takimoto, Muraoka, dan Pak Tonoyama. Pak Tonoyama bergabung karena sakit hati alat terapinya diborong murah dan dijual mahal. Ayamare. Saat Pak Takimoto dan grupnya mengambil alat penyiksa, Akiko muncul, mengikuti dari belakang. Ia berjanji akan menyelamatkan Yoshi. Saat penyiksaan akan dimulai, Sano tiba dan menembak salah satu anggota grup. Mendengar tembakan, yang lain berpencar. Yoshi dijaga oleh Yamaha, yang kehilangan banyak uang akibat tas palsu Yoshi. Saat Yamaha bercerita, Sano muncul. Menghabisi Yamaha, melepaskan ikatan Yoshi, dan memberinya pistol. Sano meminta Yoshi membantunya melawan yang lain. Sano datang karena merasa berutang budi atas pekerjaan yang diberikan Yoshi dan menepati janjinya untuk datang saat Yoshi butuh pertolongan.
Dengan pengalamannya, Sano menipu dan melumpuhkan Pak Tonoyama. Yoshi tidak punya pilihan selain membunuhnya. Melihat Pak Tonoyama mati, Samsul yang penakut memilih kabur. Pak Takimoto tidak membiarkannya pergi. Yang tersisa adalah Pak Takimoto dan Muraoka yang bersembunyi. Yoshi dan Sano menghadapi Pak Takimoto dengan senjata laras ganda. Sano yang terbiasa dengan senjata tahu Pak Takimoto butuh waktu mengisi peluru, memberi mereka kesempatan melumpuhkannya. Mendengar teriakan Pak Takimoto yang mati, Muraoka menyadari ia sendirian. Saat ia mencoba kabur dengan mobil, Sano mencegahnya. Saat mencari Muraoka yang kembali ke pabrik, Sano tertangkap dan diancam. Setelah semuanya selesai, niat awal Sano untuk membunuh Yoshi batal karena Yoshi menyelamatkannya dari Muraoka. Sano bahkan menawarkan bantuan sindikatnya untuk membereskan kekacauan. Sano juga mengembalikan hard disk Yoshi yang sempat ia bawa. Yoshi mengatakan action figure-nya terjual habis dengan keuntungan sekitar 10 juta yen. Tak lama, Akiko muncul, mengaku khawatir. Tanpa Yoshi sadari, Akiko memegang pistol yang diambil dari Pak Takimoto yang mati. Akiko akhirnya meminta buku tabungan Yoshi. それしかないじゃない、分かってるでしょ。 Sano menembak Akiko dari samping. Terkuak bahwa Akiko tidak tulus mencintai Yoshi sejak awal. Ia memanfaatkan Yoshi, terutama setelah mendengar keuntungannya besar. Kawat yang hampir mencelakai Yoshi adalah ulah Akiko untuk menguasai uangnya. Setelah semua selesai, Yoshi dan Sano terlihat berkendara menuju tempat yang diibaratkan jurang. Adegan ini dianggap metafora kondisi dunia modern, egois, mementingkan diri sendiri, tanpa empati, menyakiti orang lain, dan berakhir di tempat mengerikan ini. Filmnya tamat. Badah, filmnya sedap bener. Gimana menurut kalian? Tombol subscribe-nya masih merah tuh. Pencet dulu dong, sama like-nya juga. Isi juga komennya biar nggak kosong, agar kalian semua tidak ketinggalan film-film baru yang akan saya upload berikutnya. Langsung aja kita bahas ulasan terkait film yang udah kalian tonton. Cloud 2024, karya terbaru dari maestro sinema Jepang Kiyoshi Kurosawa, adalah sebuah thriller psikologis yang mengupas sisi gelap dari dunia e-commerce. Film ini mengikuti perjalanan Ryosuke Yoshi, diperankan oleh Masaki Suda, seorang pekerja pabrik yang beralih profesi menjadi reseller daring dengan nama samaran Ratel. Dengan memanfaatkan celah-celah dalam sistem penjualan online, Ryosuke membangun bisnis yang menguntungkan. Namun tanpa disadari, tindakannya menimbulkan dendam dari berbagai pihak yang kemudian mengancam kehidupannya. Secara sinematografi, Kurosawa bersama sinematografer Yasuyuki Sasaki berhasil menciptakan atmosfer yang mencekam dan penuh ketegangan. Penggunaan kamera statis dan pergerakan minimal memberikan kesan isolasi dan ketidakpastian yang mendalam. Pencahayaan yang redup dan penggunaan bayangan yang kontras menambah nuansa suram yang sesuai dengan tema film. Teknik framing yang ketat dan komposisi visual yang simetris mencerminkan dunia Ryosuke yang semakin terperangkap dalam jaringannya sendiri. Namun, meskipun secara visual film ini memukau, dari segi naratif, Cloud menghadapi beberapa tantangan. Alur cerita yang lambat dan pengembangan karakter yang minim membuat penonton kesulitan untuk terhubung secara emosional dengan tokoh utama. Beberapa kritikus menyebut bahwa film ini gagal
untuk memberikan kedalaman psikologis yang memadai sehingga konflik yang dihadirkan terasa kurang menggugah. Di sisi lain, beberapa ulasan memuji keberanian Kurosawa dalam mengeksplorasi genre dan tema yang tidak konvensional. Perpaduan antara thriller, drama, dan elemen komedi gelap memberikan warna tersendiri yang membedakan Cloud dari film-film sejenis. Adegan-adegan aksi yang intens dan penggunaan humor yang subtil memberikan dinamika yang menarik dalam narasi. Masaki Suda memberikan penampilan yang solid sebagai Ryosuke, menggambarkan transformasi karakter dari seorang pria biasa menjadi individu yang terperangkap dalam konsekuensi dari tindakannya sendiri. Namun, keterbatasan dalam penulisan naskah membuat karakternya terasa kurang berkembang, sehingga sulit bagi penonton untuk sepenuhnya memahami motivasi dan konflik batinnya. Secara keseluruhan, Cloud adalah sebuah eksperimen sinematik yang menarik, dengan visual yang kuat dan tema yang relevan dalam era digital saat ini. Meskipun menghadapi beberapa kelemahan dalam narasi dan pengembangan karakter, film ini tetap memberikan pengalaman menonton yang unik dan menggugah pikiran. Demikian ulasan yang bisa saya sampaikan. Gimana teman-teman, setuju nggak nih? Jika ada salah kata, tolong dimaafkan. Ya, teman-teman. Saya berterima kasih banyak bagi siapapun yang sudah memencet subscribe dan like-nya. Jangan lupa komen juga dong terkait pendapat teman-teman. Terus ikuti channel Tukang Film. Dadah! Aduh,